Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 5 dengan mentor Hani Nurrohmah akan mempresentasikan hasil final project yang telah kami kerjakan dengan judul implementasi algoritma machine learning untuk prediksi turnover karyawan. Tim 5 ini beranggotakan slide selanjutnya. Ada saya sendiri, Anissa Salsabila Handoko, dengan NIM 2100647. Kemudian ada Azahari Vicky Pratiwi dengan NIM 21000150044. Kemudian Aulia Dava Salsabila dengan NIM 21808141137. Dan yang terakhir ada Yohanes Sugiarto Muji Inggusti dengan NIM 214768188 PA 20607. Nah, kemudian tujuan dan manfaat dilakukan penelitian ini yaitu yang pertama tujuannya untuk menghasilkan model prediksi yang akurat untuk menentukan kemungkinan seorang karyawan akan keluar dari perusahaan, kemudian menemukan model yang paling efisien dan akurat dengan membandingkan berbagai algoritma dalam memprediksi retensi karyawan, kemudian memberi manajemen perusahaan pengetahuan yang dapat diandalkan dalam menangani risiko retensi karyawan, serta langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan retensi karyawan. Dan manfaatnya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk perusahaan, dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan terbaik terkait retensi karyawan, kemudian mengalokasikan sumber daya manusia dengan lebih tepat, dan dapat membuat kebijakan retensi karyawan. Manfaat yang kedua yaitu untuk bagi karyawan, untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari perusahaan. Nah, metodologi penelitian yang kami lakukan yang pertama ada data collection. Di sini kita menggunakan data berasal dari Kaggle yang berisi informasi tentang karyawan di suatu perusahaan. Kemudian data cleaning untuk mengatasi missing value, nilai yang tidak valid, dan duplikasi data. Kemudian data processing dilakukan label encoding, featuring scaling, dan membagi dataset menjadi trend data dan test data dengan proporsi tertentu. Kemudian data visualization untuk menampilkan gambaran data menggunakan pie plot dan histogram. Kemudian model building, yaitu algoritma yang digunakan random forest, decision tree, KNN, dan gradient boosting. Kemudian melakukan pelatihan modelnya. Lalu model evaluation dilakukan metrik evaluasi yang terdiri dari akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dalam mengevaluasi kinerja model ini, kemudian dilakukan pemilihan model yang terbaik. Next. Nah, algoritma yang digunakan itu ada decision tree. Decision tree ini digunakan untuk membangun pohon keputusan dalam memahami hubungan antara variabel input dan output. Kemudian random forest digunakan untuk menggabungkan beberapa pohon keputusan dalam meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Kemudian nearest neighbors atau KNN untuk mengklasifikasikan karyawan berdasarkan kesamaan fitur dengan karyawan lain, dan gradient boosting untuk meningkatkan kinerja prediksi. Next. Nah, hasil dan pembahasannya, yaitu pengolahan datanya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, import library, kemudian preprocessing, visualisasi data, plotting, data encoding, dan data splitting. Nah, import library ini di sini kita menggunakan Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, PyPlot. Kemudian dari library scaler ini kita pakai dari preprocessingnya one hot encoder, terus model selectionnya untuk trend test splitnya, lalu matrixnya digunakan classification dan confusion matrix. Dari Keras kita menggunakan models dan layers, dan sequential, dense,
Kemudian preprosesinya pakai label encoder dan matriksnya pakai conversion matrix lagi dan kelasnya pakai untuk kategorikalnya. Untuk pemodelannya di sini pakai classifier dari KNN, Logistic Regression, kemudian Decision Tree Classifier, Random Forest Classifier, Gradient Boosting Classifier, dan untuk materi evaluasinya ada F1 score dan accuracy score-nya. Nah, yang kedua itu ada load data. Nah, load datanya di sini kita input datanya ke Google Drive, kemudian meminta Python untuk membaca datanya dari Google Drive, lalu membuat kode untuk mengetahui jumlah kolom dan jumlah barisnya, dan menampilkan 5 data teratas untuk dari datanya. Kemudian ini ada info untuk mengetahui seberapa banyak datanya dan ada nilai nol atau tidak dan tipe data dari setiap kolomnya. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Dava. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai exploratory data analysis. Jadi tersebut merupakan proses analisis data untuk merangkum karakteristik utama dengan menggunakan metode statistik dan visualisasi grafik. Nah, ini tuh bertujuan untuk memahami karakteristik dasar dari data, kemudian mengidentifikasi pola dan mendapatkan wawasan awal yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, yang pertama itu kami itu memuat informasi tentang data itu sendiri. Jadi pada gambar tersebut itu menampilkan bahwa informasi data itu memuat tentang tipe data, kemudian ada jumlah entry non null dan penggunaan memori. Kemudian yang kedua itu ada menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik dalam dataset termasuk count, mean, standard deviation, kemudian ada min, max, dan quartiles. Kemudian yang selanjutnya itu ada menampilkan distribusi nilai dalam setiap kolom dalam dataset untuk membantu dalam memahami distribusi data dan frekuensi. Kemudian ini juga ada data preprocessing yang ditunjukkan pada gambar tersebut, yaitu untuk menunjukkan jumlah nilai yang hilang di setiap baris atau data. Jadi data processing ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan data sebelum analisis lebih lanjut atau untuk menggunakan model mesin learning itu sendiri. Nah, ini itu termasuk untuk menghitung jumlah nilai yang hilang dalam setiap kolom untuk memeriksa kebersihan data. Untuk yang selanjutnya ada visualization. Jadi yang pertama untuk membuat visualization itu kami itu membuat salinan dari data frame asli menjadi df underscore vis, dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan itu untuk tujuan finalisasi tidak mempengaruhi data asli. Kemudian kami itu mengubah nilai pada setiap kolom leave or not untuk memudahkan interpretasi visual. Nilai-nilai pada kolom leave or not diubah dari 0 dan 1 menjadi not leave dan leave. Kemudian kami juga memeriksa data yang telah diubah. Jadi pada gambar tersebut juga menampilkan 5 baris pertama dari data frame yang telah diubah untuk memeriksa apakah perubahan data itu yang diterapkan itu sudah benar gitu. Selanjutnya ini ada hasil visualisasinya meliputi diagram pie distribusi status karyawan yang menampilkan bahwa menunjukkan bahwa 66% karyawan itu tidak meninggalkan perusahaan, sedangkan 34% karyawan itu meninggalkan perusahaan atau leave. Kemudian yang di bawahnya itu ada
histogram dari distribusi karyawan. Nah, histogram ini menunjukkan bahwa distribusi usia karyawan dengan kurva kernel estimation itu menunjukkan, yang ditunjukkan pada garis merah itu menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan itu berusia antara 25 dan 30 tahun dengan puncaknya itu sekitar pada usia 27 tahun. Jumlah karyawan itu menurun drastis setelah usia 30 tahun, tetapi kemudian stabil dengan distribusi yang lebih merata di usia yang lebih tua. Kemudian kami juga menampilkan visualisasi data dengan histogram. Pada gambar tersebut ada histogram. Jadi kami membuat visualisasi histogram dibuat untuk setiap kolom numerik untuk memvisualisasikan distribusi datanya. Jadi gambar tersebut itu menyajikan histogram bagaimana data terdistribusi dalam berbagai kolom seperti joining year, kemudian ada payment tier, ada age, dan ada experience in current domain. Kemudian yang selanjutnya kami juga menampilkan histografi visualisasi dari kategori live dan not live. Nah, visualisasi tersebut itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu live, karyawan yang meninggalkan perusahaan, dan not live atau karyawan yang tidak meninggalkan perusahaan. Berdasarkan histografi tersebut itu, histografi of joining year itu menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang bergabung pada tahun tertentu dan tetap bekerja lebih tinggi itu dibandingkan dengan meninggalkan perusahaan, terutama pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang tetap bekerja itu sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang di sampingnya itu berdasarkan histogram payment tier atau sebagian besar karyawan yang berada di payment tier 3 itu baik yang meninggalkan perusahaan maupun yang tetap bekerja itu menunjukkan bahwa tingkatan pembayaran ini adalah yang paling umum. Sebaliknya untuk payment tier 1 memiliki jumlah karyawan yang sedikit, dan untuk payment tier 2 itu menunjukkan distribusi yang hampir seimbang antara karyawan yang meninggalkan perusahaan dan karyawan yang tetap bekerja. Baik, jadi untuk yang selanjutnya ini mengenai analisis dari hasil visualisasi konplot untuk yang berstatus karyawan yang berstatus leave. Jadi untuk yang pertama itu berdasarkan konplot of education. Jadi mayoritas karyawan yang meninggalkan perusahaan itu memiliki gelar sarjana sejumlah 1.129, diikuti oleh gelar master sejumlah 426, kemudian gelar PhD sejumlah 45. Sementara itu untuk karyawan yang tetap sejumlah 2.472 itu memiliki gelar sarjana, kemudian 449 itu gelar master, dan 134 itu gelarnya PhD. Hal ini itu menunjukkan bahwa baik karyawan yang meninggalkan maupun yang tetap di perusahaan itu sebagian besar memiliki pendidikan pada tingkat sarjana. Yang selanjutnya itu hasil visualisasi untuk control of joining year. Jadi karyawan yang bergabung pada tahun 2018 itu paling banyak meninggalkan perusahaan sejumlah 362, diikuti oleh pada tahun 2015 sejumlah 318, dan pada tahun 2017 sebesar 297. Nah, sebaliknya untuk karyawan tetap tahun bergabungnya terbanyak adalah pada tahun 2017 sejumlah 881, diikuti oleh pada tahun 2015 sejumlah 463, dan tahun 2014 sejumlah 526. Hal ini untuk menunjukkan bahwa tahun bergabung itu dapat mempengaruhi tingkat retensi karyawan yang bergabung di tahun-tahun tertentu lebih cenderung untuk tetap bekerja. Yang selanjutnya itu konvert berdasarkan city atau karyawan yang tinggal di kota pun itu lebih banyak meninggalkan perusahaan sejumlah 639, diikuti pada kota Bangalore sebesar 595 dan New Delhi sebesar 366. Jadi untuk karyawan yang tetap atau karyawan yang tetap di perusahaan itu mayoritas berada di Bangalore sejumlah 1.633, diikuti pada lokasi pun sebesar 791 dan New Delhi sebesar 629. Kemudian untuk count plot of payment tier, jadi karyawan di payment tier 3 itu paling banyak meninggalkan perusahaan sejumlah 961, diikuti oleh karyawan payment tier 2 sejumlah 550, dan payment tier 1 itu sejumlah 89. Untuk karyawan yang tetap di perusahaan itu mayoritas berada di payment tier 3, jumlahnya itu 2.531, dan karyawan payment tier 2 368, dan karyawan payment tier 1 154. Kemudian untuk count plot of
berdasarkan gendernya, lebih banyak karyawan laki-laki yang meninggalkan perusahaan, yaitu jumlahnya 884 dibandingkan dengan karyawan perempuan sejumlah 716. Hal ini itu menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan gender yang signifikan di perusahaan, baik karyawan laki-laki maupun perempuan itu memiliki kecenderungan yang hampir sama untuk meninggalkan perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan count of age, jadi karyawan yang berusia 26 tahun itu banyak yang meninggalkan perusahaan, diikuti oleh karyawan berusia 27 tahun dan karyawan berusia 25 tahun. Untuk karyawan yang tetap berada di perusahaan itu usia terbanyaknya adalah karyawan berusia 26 tahun, kemudian 28 tahun dan 27 tahun. Hal ini itu menunjukkan bahwa usia karyawan itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Kemudian berdasarkan count of ever bench, jadi karyawan yang penuh yang pernah di bench lebih cenderung untuk meninggalkan perusahaan dibandingkan karyawan yang tidak pernah di bench. Sebaliknya, mayoritas karyawan yang tidak pernah di bench, sementara 261 karyawan yang tetap itu pernah di bench. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman karyawan di bench itu dapat mempengaruhi keputusan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Kemudian berdasarkan count of experience in current domain itu, karyawan dengan berpengalaman 2 tahun itu pada domain itu saat ini paling banyak meninggalkan perusahaan, diikuti oleh karyawan yang pengalaman 3 tahun dan 4 tahun. Untuk karyawan yang tetap berada pada perusahaan itu untuk karyawan yang berpengalaman selama 2 tahun, diikuti karyawan yang berpengalaman selama 3 tahun dan karyawan yang berpengalaman selama 4 tahun. Hal itu untuk menunjukkan bahwa karyawan dengan pengalaman lebih singkat dalam domain mereka itu cenderung untuk tetap di perusahaan, sementara yang memiliki pengalaman lebih panjang cenderung meninggalkan perusahaan. Jadi dengan menggabungkan semua hasil count ini itu kita dapat mengidentifikasi pola dan faktor yang mempengaruhi tingkat retensi dan keberangkatan karyawan di perusahaan saat ini, seperti pada tingkat pendidikan, tahun bergabung, lokasi, tingkat pembayaran, gender, usia, pengalaman di bench, dan pengalaman dalam domain saat ini. Nah, insight ini itu dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi retensi yang lebih efektif. Selanjutnya masuk kepada proses data encoding dalam mempersiapkan data untuk model machine learning, terutama ketika data tersebut itu mengandung fitur-fitur kategorial. Yang pertama itu mendefinisikan kolom-kolom dalam dataset yang memiliki kategori data tipe data kategorial. Kemudian yang selanjutnya itu mengidentifikasi kolom-kolom numerik dalam dataset. Kolom-kolom ini memiliki tipe data yang tertera pada gambar tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu one hot encoding for categorial column. Jadi mengkonversi variabel kategori itu menjadi format yang dapat digunakan oleh algoritma machine learning. Kemudian yang selanjutnya itu menggabungkan data frame yang berisi kolom-kolom numerik pada data frame hasil one hot encoding dari kolom-kolom kategorial. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya, Azahri Pratiwi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu data splitting. Data splitting ini sendiri merupakan proses memisahkan dataset menjadi 2 bagian. Satu untuk melatih model atau yang sering disebut dengan training set, dan satu lagi untuk menguji model, yaitu test set. Ini penting agar kita dapat mengevaluasi kinerja model dengan data yang belum pernah dilihatnya selama pelatihan. Yang pertama yaitu mendefinisikan filter dan label. Dalam proses ini kita akan menentukan filter X dan label Y dari dataset. Filter X sendiri merupakan variabel independen yang akan digunakan untuk memprediksi label, sedangkan label Y adalah variabel dependen yang ingin kita prediksi. Dalam kasus ini, X adalah data frame dari data encoder yang berisi semua filter yang telah di-encode, dan Y adalah kolom left or not yang menunjukkan apakah seorang karyawan akan meninggalkan perusahaan atau tidak. Dan yang kedua yaitu memisahkan antara data menjadi data train dan data test set menggunakan
fungsi library dengan train set digunakan untuk melatih model, sedangkan test set digunakan untuk menguji model. Dengan test size 0,20 atau 20% dari data digunakan sebagai test set dan 80% sebagai train set. Random setnya kita menggunakan 42. Digunakan agar hasil pembagian data konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian, memeriksa jumlah data pada train dan test set. Setelah membagi data, kita memeriksa jumlah sampel pada masing-masing set yang memisahkan bahwa pembagi telah dilakukan dengan benar. Dan hasilnya yaitu total train datanya 3.722 dan total test datanya 931 dari total sampel 4.643. Next. Kemudian kita akan masuk pada model machine learning. Kita menggunakan yang pertama yaitu random forest. Untuk memulainya, model diinisialisasi dengan parameter random stat 1, 2, 3 agar hasil yang diperoleh konsisten setiap kali encoder dijalankan. Setelah inisialisasi, model dilatih menggunakan data latih yaitu X-train dan Y-train dengan metode fit. Kemudian prediksi dilakukan pada pada data uji yaitu X-test menggunakan metode predik. Evaluasi model dilakukan dengan menggunakan classification report dan skit-learn yang menghasilkan beberapa matrik evaluasi seperti precision, recall, F1 score, dan support. Untuk hasilnya bisa tolong di next. Untuk hasil dari metode random forest sendiri yaitu menghasilkan akurasi sebesar 86%. Dengan akurasi 86% ini menunjukkan bahwa metode random forest ini cukup seimbang dan memiliki kinerja yang baik. Model ini mempunyai performa yang lebih baik dalam mengklasifikasi kelas 0 dibandingkan dengan kelas 1. Terlihat dari precision-nya, recall, dan F1 score yang lebih tinggi untuk kelas 0 daripada kelas 1. Kelas 1 memiliki recall yang lebih rendah, yang berarti model cenderung melewatkan beberapa kasus kelas 1. Dan untuk selanjutnya, yaitu metode gradient boosting. Bisa kembali yang tadi? Sebelumnya. Ya, metode gradient booster ini kita digunakan 100 estimator yang berarti model dibangun melalui 100 pohon keputusan. Kita akan menggunakan data pelatihan X-train dan Y-train lagi. Model diuji dengan uji data X-test dan hasil prediksinya Y-pred dibandingkan dengan nilai aktual Y-test. Matrik evaluasinya digunakan termasuk F1 score, akurasi, precision, dan recall-nya. Hasil evaluasinya bisa dilihat di selanjutnya bahwa pada gradient boosting selanjutnya next. Nah, pada gradient boosting ini memiliki akurasi sebesar 86%. Model memiliki performa yang sangat baik dalam mengklasifikasi kelas 0. Terlihat dari recall yang sangat tinggi yaitu 95% dan F1 score-nya 90%. Kelas 1 memiliki precision yang lebih tinggi yaitu 88%, tetapi recall-nya lebih rendah yaitu 71%, yang berarti model cenderung melewatkan beberapa kasus kelas 1. Meskipun demikian, secara keseluruhan matrik menunjukkan bahwa model gradient boosting ini seimbang dan memiliki kinerja yang baik. Dan model selanjutnya yaitu decision tree. Kita masih sama menggunakan model dari decision tree classification. Kita akan mengetahui matrik evaluasinya juga. Dan pada
hasil confusion matrixnya dari model machine learning decision tree ini menunjukkan bahwa true negatifnya 550 adalah jumlah prediksi benar untuk kelas negatif, sedangkan false positifnya 60 adalah jumlah prediksi salah di mana model memprediksi positif padahal sebenarnya negatif. False negatifnya adalah jumlah prediksi salah di mana model memprediksi negatif padahal seharusnya positif. Dan true positif 230 adalah jumlah prediksi benar untuk kelas positif. Dari matriks ini, kita bisa melihat bahwa model memiliki lebih banyak prediksi benar, true negatif, dan true positif dibandingkan dengan prediksi salah, false positif, dan false negatif. Ini menunjukkan bahwa model bekerja cukup baik. Untuk hasil evaluasinya, pada decision tree ini menghasilkan akurasi selanjutnya menghasilkan akurasi 84%. Model decision tree ini juga sangat baik dalam mengklasifikasikan kelas 0 dibandingkan dengan kelas 1. Terlihat dari recall-nya yang tinggi pada kelas 0 yaitu mencapai 90% dan F1 score-nya mencapai 88%. Kelas 1 memiliki precision yang cukup baik yaitu 79%, tetapi recall yang lebih rendah yaitu 72%. Keduanya lebih rendah daripada kelas 0, yang berarti model cenderung melewatkan beberapa kasus kelas 1. Meskipun demikian, dilihat dari akurasi dan F1 score-nya, model ini keseluruhannya menunjukkan model yang cukup seimbang. Dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Yohanes. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah model menggunakan algoritma Canary Network. Pertama kita mendefinisikan model Canary Network. Kemudian itu model tersebut menggunakan extract dan selanjutnya menggunakan model yang dibentuk sebelumnya. Kita melakukan prediksi terhadap X-test dan dari hasil X-test tersebut kita buat classification reportnya dan diperoleh hasil bahwa diperoleh akurasi 81% dan F1 score 69%. Didapat pula confusion metricnya yaitu terdapat 556 true negatif, 54 false positif, 122 false negatif, dan 199 true positif. Next. Ini merupakan evaluasi dari KNN sama seperti sebelumnya, yaitu diperoleh akurasi 0,81%, F1 score 0,69. Dan untuk nilai pasti tanding untuk algoritma ini lebih baik memprediksi nilai 0 daripada nilai 1. Next. Selanjutnya kita yang sebelumnya. Selanjutnya kita mendefinisikan sebuah fungsi yaitu model penciptaan dari akurasi dan skor dari seluruh algoritma yang kita pakai. Saya akan tampilkan nilai F1 score dan akurasinya. Next. Dari seluruh model yang kita pakai, diperoleh bahwa nilai F1 score tertinggi adalah Random Forest Classifier dengan nilai 0,782695 dan nilai akurasi tertingginya yaitu algoritma Gradient Boosting Classifier dengan nilai 0,864662. Next. Kita juga menggunakan hyperparameter optimization, yaitu yang pertama hypertuning,
menggunakan get set CV atau set search CV untuk mencari kombinasi parameter terbaik bagi setiap model. Kedua adalah fitur learning, menambahkan atau mengubah fitur digunakan untuk belajar, seperti membuat fitur baru atau menggunakan PCA untuk reduksi tinggi. Yang ketiga adalah scaling data, melakukan normalisasi pada aturan sama penting untuk model yang sensitif terhadap skala fitur. Yang keempat adalah cross validation, menggunakan teknik ini untuk memastikan model memiliki performa yang konsisten. Kemudian adalah sample method, yaitu menggabungkan beberapa model anti sample quantifier atau stacking untuk meningkatkan akurasi presisi. Next. Berikut tabel perbandingan akurasi dari model-model yang digunakan. Untuk model pertama yaitu model random forest menghasilkan nilai akurasi 17. Untuk model gradient boosting menghasilkan nilai akurasi 8662. Untuk model Bayesian tree menghasilkan nilai akurasi 0,39957. Dan yang terakhir untuk model KNN menghasilkan nilai akurasi 0,812643. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini masuk untuk membandingkan beberapa algoritma klasifikasi dan memprediksi perusahaan yang melindungi diri atau turnover karyawan. Data yang digunakan adalah data karyawan dari sebuah perusahaan yang berisi beberapa variabel, yaitu pendidikan akhir, pengalaman kerja sebelumnya, usia, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat kepuasan kerja karyawan, dan status pengunduran diri. Terdapat 4 algoritma klasifikasi yang akan digunakan, yaitu algoritma random forest, gradient boosting, decision tree, dan KNN. Sebelum analisis, dilakukan pengolahan data terlebih dahulu yang meliputi exploratory data analysis, data preprocessing, data visualisasi, data encoding, data splitting. Dari hasil analisis menggunakan keempat algoritma, dapat diambil kesimpulan bahwa algoritma gradient boosting merupakan algoritma yang memiliki hasil yang lebih baik dan prediksi fitur karyawan, di mana nilai akurasi yang diperoleh adalah 60,4%, presisi 88%, recall 71%, dan advance score adalah 78%. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.